Terima kasih Skin Indonesian 24, tapi maaf, gue harus benci mereka, part 2. Ayo, langsung aja kita mulai video reaction-nya. Aku mohon maaf ya kalau aku udah salah ngomong, aku juga masih mencari tahu sebenarnya ada apa. Oke, gue mau lagi tadi, sekali lagi, bagian yang tadi sempat potong. Gue mention soal beberapa orang yang sudah membuktikan kalau mereka itu adalah content creator yang dari pemahaman gue gitu loh. Aulion, oke, dia bisa bikin konten di Instagram, YouTube, dan juga TikTok sekarang. Christo Emmanuel, dia bisa bikin konten di Instagram, YouTube, dan pastinya dia bisa bikin konten juga di TikTok gitu loh. Tapi satu juga yang belum gue tambahin sebenarnya. Menurut gue, kata content creator ini harusnya jadi kata-kata yang mahal, di mana orang tuh harus achieve nama content creator dengan cara bikin dulu konten yang jatuhnya bener, orang komentar beneran, oke, inilah konten, baru lo bisa disebut diri lo ada content creator. Jadi biar orang semangat untuk bisa achieve level tersebut dengan membuat video yang benar-benar kualitasnya lebih oke lagi gitu. Pertanyaan pamungkas, konten itu apa? Creator itu apa? Kita akan mencari tahu jawabannya. Ya, kita akan tahu jawabannya. Jadi kalau misalkan content creator ada levelnya, level 10 misalkan. Jadi kalian membuat video deh level 1. Content creator itu level 10. Bukan berarti kalian bikin video kalian jadi content creator level 1, enggak. Kalian bikin video terus sampai naik level dari membuat video saja 1, 2, 3, makin bagus video 4, 5. Kalian sampai titik level 10, oh kalian adalah content creator. Menurut gua gitu. Di situ sih maksud gua, poin gua sih, dimana content creator ini please jangan dieksploit banget lah katanya, kayak lu buat video 1 di Instagram deh. Lihat ini video gue nih. Biasa aja videonya. Gua content creator. Gitu loh. Jadi di sana yang gue pengen sebenarnya orang tahu, guys. Let's make content creator ini, the word of content creator itu kelas. Chandra Trump. Let's make content creator great again. Let's make content creator great again. Chandra Trump for president. Wow, That's very Okay, good. guys. Gue Chandra di sini mau ngomong kalian semua. Let's make content creator great again. There we go. Itu dia. Walaupun gue setengah, karena ini setengah mengakui Trump juga, jadi gue Gue jadi ikutan Trump. Gitu. Oke. Gue sendiri udah terlibat di banyak film. Ya. Sampai hari ini, gue masih malu untuk menyebut diri gue filmmaker. Oke. Ngerti nggak? Iya, Tapi paham. gue harus pede untuk bilang bahwa gue filmmaker. Iya. Karena kalau lu nggak ada keberanian dari dalam, gimana lu bisa kesana? Iya. Iya kan? Cuma kalau gue ngeliat filmmaker yang established, gue pasti drop. Karena gue ngeliat, shit, filmmaker tuh kayak gini. Iya. Paham maksud gue kan? Paham. Nah, Ini dia. content creating is the same thing. Lu nggak bisa bikin 1, 2, 3 hal, tiba-tiba lu kayak gue content creator. Iya. Ada banyak orang udah bikin 200 konten dan kontennya bagus semua. Ya, kalau kita sebandingin sama dia, udah beda banget. Oke, kalau kita bukan masalah jumlah bang. Oke deh, lu berdua konten kreator. Tetapi emang itu dia ada hal-hal yang lebih, how do you say this ya? Ada unwritten rules saja. Iya, emang. Ini bagus ya, dalam artian mengajak aku jadi berpikir gitu. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa dibilang konten kreator? Ini jawabannya nggak langsung dapet ya, namanya juga kan penggalian ya. Dimulai dengan pertanyaan, terus lanjut kita gali sama-sama gitu. Tolak ukur apa yang bisa menyebabkan orang itu bisa dibilang konten kreator? Emang nggak ada level. Emang nggak ada levelnya. Ya, Cuma ya, harusnya- tapi gue setuju banget. Hal yang bagus itu adalah hal yang membuat yang nonton atau yang denger berpikir. Iya, kok jadi mikir ini ya? Itu kayak goals gitu. Sama lo, gue setuju banget sama lo. Bucin, jujur, bucin tuh mau, dan gue udah ngomongin ke lo berkali-kali ya. Bucin tuh mau karya di mana gue bisa abis itu ngomong ke orang, guys, we are filmmakers. Oke. Karena udah mention Ini bucin. gue benci, this is not a plot, gue benci, Yeah. ini bukan ads. Iya, oke. Kita ngomong aja maksudnya. Gue mau bahas soal bucin sekarang. Ya. Salah satunya kenapa ada kalian video ini. Jujur, gue benci bikin film bucin ya kali. Ya. Itu apa? YouTube is all about Enggak, gue bangsat, gue benci lo. dan kita tahu ya. Iya. Iya, tahu. Jadi gini, gue dari dulu, emang dari gue bikin video di YouTube, emang tujuan gue pengen jadi seorang filmmaker. Salah satu untuk bisa dibilang filmmaker adalah buat film, at least level bioskop. Maksudnya itu poin gue. Tapi yang terjadi ada sekarang adalah film pertama gue itu harus sama kalian. Dan film tersebut
selalu diasosiasikan atau di-affiliate dengan film kalian sebelumnya. Ya. Padahal gue sama sekali nggak ada hubungan dengan film mereka sebelumnya. Gue mengarah ke film Modus sebenarnya. Ini dia. Terima kasih untuk Video Lopez dan Coba Lopez sudah bikin film Modus. Dan Fajar Bustomi. Dan Fajar Bustomi. Jadi film bucin, dipikir-pikir tuh orang kayak film Modus gitu loh. Kita harus jujur, menurut gue jujur aja. Film Modus itu buat gue kurang. Ya. Tapi dari segi komedi juga kurang. Iya, buat kayaknya juga kurang. Iya. Gue suka komedinya, mungkin the way you guys Tinggal packagingnya eksekusinya aja, dan tinggal eksekusinya itu execution, kurang. iya. Itu dia. Makanya ini yang gue benci dari kalian. Film pertama gue harus dicap sebagai film yang kayak Modus dong. Ya. Gitu. Gue jujur nggak mau. Dan gini, gue bukan berarti bilang film kita atau film gue ini bagus ya dari sekarang ngomong. Poin gue adalah gue udah bikin semua karya gue di sosial media, di digital itu seperti yang kalian lihat. Apakah gue akan bikin film yang di bawah dari level tersebut? Mungkin. Lu udah standarisasi. Makanya, gue otomatis kalau udah, oke, layar YouTube aja buat yang kalian segini. Yang gue buat di YouTube, kualitasnya kayak gitu. Ya. Masa giliran ada kesempatan layarnya segini, gue buatnya di bawah itu kualitasnya. Benar. Makanya itu yang gue pengen tahu juga lah. Gue nggak cuma bikin film untuk nyari untung atau gara-gara namanya bucin jadi internet segala macam. Nggak sama sekali. Masalah iya atau nggak kalian setuju dengan ini, silakan nonton film bucin dan bisa itu setuju. Dan justru Chan, ini alasan kenapa kita ajak lu. Ini sejujurnya, kita bisa lempar ini ke saudara manapun. Cuma gini, sutradara itu bakal nganggap kita YouTuber. Jadi dia akan nurunin kelasnya. Iya. Lu ngerti kan? Iya. Lu kenal kita aslinya seperti apa? Iya. Orang kan kenal kita dari video YouTube. Iya, gara-gara kalian YouTubers doang. Yes. Gua tahu kalian Kita tahu Nah, betapa cintanya kita sama karya kita. betul. Dan kita tahu betapa lu cinta sama karya lu. Ya. Nah itu yang gua harapkan. Kenapa Penciptaan karya. gua bilang waktu itu, guys, Chandra lah yang jadi saudara ini. Kan hanya lu yang mengerti. Iya. Dan untuk sebuah proyek untuk maju ke depan, emang semuanya saling mengerti di dalam sih. Iya. Jadi nggak ada Nah, itu cuma satu menunggangi nggak ada, ketegangan zaman. nggak ada mispersepsi bagaimana kalau orang ini, aduh levelnya YouTube berarti kita bikin segini aja gitu loh. Iya. Kan? Nah itu dia. Itu dia makanya ya. Itu again. dia. Banyak orang nggak tahu betapa kerja keras Chandra dan kita semua. Dari Iya. production, Iya. post production. Oke, gue pernah mention ini di Instagram gue, kita sampai berantem Iya. untuk film ini. Ketika lo berantem sama temen terbaik lo, berarti itu untuk membuat sesuatu yang terbaik buat gue. Betul. Bukan cuma kayak pengen selek aja, itu nggak mungkin. Nggak ada yang tahu. Kalau kita mau bikin selek dan nyari untung, kita udah rekam itu berantem kita untuk kita upload di Iya. YouTube. Biar drama, karena drama yang berhasil di YouTube. Oke, siap lanjut. Nggak ada yang tahu kita pernah diskusi dari pesawat dari Tokyo ke Jakarta. Yoi. Di belakang, toilet, kita kan toilet 30 menit. Oke, sekarang gue pengen tahu, ada nggak entah itu production house atau filmmaker diskusi film di step pre-production di depan apa namanya? Di depan di belakang Di belakang toilet. depan toilet pesawat itu. Otw Tokyo ke Jakarta. Sampai kita disuruh duduk sama stewardessnya. Ya, kita tahu kita salah juga, tapi segitunya kita Karena kita mau diskusi di saat itu. karena kita se-passionate itulah. Kita pengen benar ini jadi di waktu urgent pun kita harus sampai meeting gitu lah. Itu gila sih, itu gila sih. Iya. Makanya kalau kalian apaan sih Chan? Nonton dulu. Gini ya? Iya. Kalau kalian habis Chandra ngomong ini masih merasa apa sih Chan? Iya. Nonton filmnya. Silakan kalian nonton filmnya nanti. Berubah semua. Oke, gue sekali bilang, bukan berarti film kita bagus dari awal kita ngomong. Kalian decide sendiri aja, ya gitu. Oke, gue udah ngomong apa yang gue ngomong, sekarang kalian decide sendiri. Itu aja. Ini orang bahagia ini selalu sukses ngomong bucin. Oke, yuk next. Iya, lanjut Yuk, lagi next. bener ya. Next. Sama sekali nggak bahas. Sama sekali nggak ngomong begini. Gue juga mau nanya sekarang, tadi mau gue tambahin. Ada nggak YouTuber, entah mereka subscriber 20 juta, mereka sebagai mereka content creator, tapi sampai di titik dimana gue mau bikin yang beda, gue mau bikin musikal. Yang bikin musikal setahu gua tuh audio. Ya. Iya. Nah, ini adalah salah satu proof juga gitu loh. Kalau kalian ini tuh bukan sembarangan content creator. Kalian adalah level di mana gua aja jujur waktu itu gue ingat banget waktu di FanFest 2017. 2017 ya, 2017 ya. Gue lagi gue tuh mata lagi visual, gue anak visual banget gitu. Oh iya. Gue lagi ngetelaah gitu visual gue balik lagi ke zaman-zaman di mana tuh gue di pikiran mantan gue salah ganti visual. Ganti visual. Oke, gue ketemu. Waktu itu FanFest, ketika semua orang bikin lagu, perform soal musik, maksudnya as in kayak performance sebuah lagu saja gitu loh, entah band ataupun DJ. Ada satu YouTuber yang bikin musikal. Orang ada yang mau bikin sebenarnya, males, capek, buat apa kalian bikin itu? Buang energi, buang waktu. Buang energi, buang uang,
di mana YouTuber itu nggak pengen dicapnya cuma YouTuber doang. Selalu mereka tunjukkan di beberapa karya mereka gitu loh. Mereka pernah bikin musikal, habis itu mereka nggak berhenti di sana, kita bikin musikal lagi sobat bareng. Ya, di acara mobil itu kan. Iya. Gias ya? Yes. Dan gua kalau disuruh bikin musikal, gua jujur nggak mau sebenarnya. It's too time consuming. It's too time consuming. Too time consuming. Itu merugikan banyak hal. Ya, gua mendingan bikin giveaway dengan video hitam doang dan kasih iPhone. Ya, gua dapat untung, duit masuk. Tapi ya, itu dia. Maksudnya inilah level content creator menurut gua banyak orang harus bisa capai sih. Kalian di level dimana kalian bikin konten yang udahlah, gua udah cukup bikin gini, gua mau bikin yang lain. Bikin yang beda, ya begitu sih. Guys, gua ngomong di sini bukan berarti gua teman mereka jadi gua ngomongin yang baik-baik mulu ya. Kesannya kayak begitu nih kayaknya. Not kissing their ass sama sekali. Just being honest sama yang apa yang terjadi gitu. Karena gini, ketika kalian ngomong 1 tahun udah mau selesai, menurut gua ada bagian kita nge-reflect apa yang udah kalian lakukan di YouTube. Betul. Menurut gua ini belum terlalu flash out gitu, makanya ya gua mention soalnya gitu. Dan Chan, as Kaju said in the Instagram post, you are one of the last few remain. Iya. Tim Tuhan adalah Iya, ada beberapa lain. iya, Lu, Baniska, iya, satu lagi generasi kita ya. iya. Eno Bening, lu banyak Eno Bening, Banyak. banyak. Sasha juga banyak. Sasha comeback. Sasha comeback, ya. Tapi yang banyak orang nggak tahu dari generasi kita juga banyak yang ngasih sampai sini loh. Iya. Itu Iya. orang-orang forget, orang-orang kira gampang sampai 10 tahun. 10 tahun, 13 tahun. Susah. Susah loh. Susah. Orang people forget kan. Iya betul. Banyak sudah berjuang tapi emang sulit teman di YouTube, pertama dengan sistem sekarang ya yang lebih mementingkan algoritma untuk bisa mendapatkan views dan komentar. Tapi gue mau bahas satu hal yang menarik lagi, yaitu soal konten yang sudah masuk sistem ini. Oke. Gue mau share lagi keresahan. Menurut gue gini, ketika entah konten siapapun yang dibikin soal prank, entah itu settingan, itu karena emang mereka mau bikin yang cepat aja. Ya, setuju itu dia. 100% setuju. Itu dia. Karena menurut gue prank level yang benar-benar semua orang bisa nikmatin ya. Kalau kan ini kan mungkin ada orang yang bisa nikmatin dengan konten tersebut, tapi buat gue nggak terlalu gitu, buat kalian nggak terlalu. Tapi ada kok level yang bisa semua orang nikmatin, tapi emang butuh persiapan lama. Itu dia. Otomatis Kreativitas. pertama butuh kreativitas, waktu. Jadi lu nggak bisa upload video seminggu 2-3 kali, harus seminggu ya bisa aja prank itu di pre-produksinya selama 2 minggu bisa aja gitu kan. Tapi hasil pasti gue yakin akan lebih baik daripada lu bikin cuma sehari doang. Ya. Nah, ini juga sebenarnya yang gue mengarah ke poin kolaborasi. Jadi gini, gue jujur aja bukan berarti gue nggak senang dengan kontennya, gue nggak mau kayak kolaborasi dengan mereka. Ketika mereka punya habit seperti itu di YouTube untuk bikin video yang singkat, gue ajak kolaborasi, mau nggak mereka bikin video sama 2 hari syuting full, apa yang gue bikin? Otomatis enggak dong. Karena itu yang terjadi kalau misalkan gue coba ngajak, let's say kayak orang-orang yang jatuhnya artis lah, mereka punya waktu yang sedikit gitu loh. Menurut gue bukan sedikit sih, ini dia banyak orang. Poin mereka udah beda. Iya, viewpoint mereka udah beda. Ngapain pre-produksi 2 hari? Iya, manajer balikin ke gue gitu kalau misalkan kita cuma ada waktu untuk si A cuma 2 jam nih dalam hari ini gitu loh. Jadi nggak usah syuting lama-lama. Nah, menurut gue dari entah itu talentnya sendiri, entah itu artisnya sendiri, bisa kok sebenarnya. Cuma malas aja, gue yakin bisa sebenarnya. Mana bisa? Bisa kok sebenarnya. Bisa. Gitu. Gue respect sebenarnya dengan satu yang levelnya jatuhnya artis, itu adalah Gary Martin. Gary Martin itu pernah gue ajak untuk bikin short film sebenarnya. Walaupun nggak jalan, sorry ya, Gary Martin gara-gara film bucin dan juga corona, gue pernah ngajak dia bikin film, short film. Otomatis syutingnya akan panjang, tapi di saat itu dia mau dan tertarik untuk bikin. Dan paling penting adalah dia percaya sama gue waktu itu untuk bikin. Nah maksud gue gini, gue bahkan ada di poin dimana oke, gue nggak masalah untuk bikin video atau apapun itu, satu untuk kalian, itu untuk channel kalian. Tapi siap nggak untuk produksi dengan level seperti ini? Gitu loh. Orang-orang tuh nggak tahu, orang-orang tuh yang nggak tahu Chandra datang ke produksi Chandra bakal kaget. Iya. Orang tuh datang produksi Tim Tuan bakal kayak, what the hell is happening here? Ini kok kayak shooting short movie? Iya bener. Iya, itu dia. Iya, jadi kayak people tuh nggak tahu kayak these things work. Kayak waktu kita rilis BTS Prabowo versus Jokowi, orang juga bingung. Juga bingung kenapa segitunya? Kok segitunya? Ya emang harus Emang segitu. Untuk proyek sebesar itu, emang harus segitu. Setiap orang-orang nggak paham gitu. Gue ketinggalan terutama sih animasi nopal. Oh iya, animasi nopal ya, animasi nopal. Gue ketinggalan baru ingat. Ya. Iya, itu dia. Jadi point of view benar. Maksudnya mereka ngelihat kita YouTuber bikin kontennya pasti yang segini lah level
ini ada Kaljo seperti ngomong yang bagus. Ada peribahasa bahasa Indonesia nilai something susu sebelanga. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Itu dia. Oke. Kalau Coba. Ya. Yang gue tahu gini, itu mungkin pemahamannya seperti kayak bisa gue tidur, matahari turun. Itu korelasi bukan causation. Iya. Correlation does not equal causation. correlation does not imply causation. Kemarin gue masih jadi salah banget. Not your best moment. Nama Not your best moment. Nama Oke, best oke. moment. Enggak, jadi kayak misalnya gini, ada beberapa anggota DPR korupsi, satu DPR dianggap korupsi. Ya. Ada belum tentu kan? Nah, Belum itu tentu. yang terjadi di YouTube kita gitu, di YouTube sistem ini. Ya. Oh, ada banyak bad actors. Semua jadi kelihatan kayak kita bad actors. Iya. Iya. Ada yang bener loh. Gitu. Aku tuh bukan, ada yang bener. Ada yang bener. Tapi sistemnya, entah kenapa sistemnya selalu mendorong yang bad actors. Iya. Oke, gue ketawa kenapa? Eh, Karena ini kayaknya terjadi tahun lalu. Gue diundang ke talk show di TV, salah satu TV. Iya. Di salah satu TV itu ada orang, kayaknya salah satu narasumbernya juga, nanyain gue ini apa? Ya. Oh, saya ini content creator, YouTuber. Langsung yang di otak dia kayak langsung, bikin prank apa atau bikin video kayak apa ya? Misalkan gitu. Itu dia masalahnya. Ketika gue kayak, Damit, gue udah bikin Iya. 10 tahun gara-gara gue kayak gini, ketika gue ketemu orang yang nggak tahu karena YouTube udah dicapnya seperti itu. Jadi gue adalah YouTuber yang seperti itu gitu, kayak lu bilang. Iya. Itu gue Itu sakit. Gue sakit itu kita jujur diremehkan. sakit. Sakit Iya. kita diremehkan. Iya. Maksud gue sedangkal itu orang itu berpikir kalau YouTuber hanya bikin konten seperti itu. Iya. Padahal YouTuber itu luas, YouTuber itu apa? Indah. Indah. Iya, gitu indah. Itu dia. Oh my god. Aduh. Dan ada satu hal yang gua ngomongin tentang polisi. Oh. Ini terus ngomongin. Oke. Breaking Baik, news, boleh. breaking news, Breaking news. Breaking news. Jangan ikut-ikut lagi. Iya. Ini lagi siap. Makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai titik ini. Aku sangat berterima kasih dan boleh di-like juga ya video ini ya. Dan nanti kita ketemu lagi di part ketiga. Tungguin ya. Dadah.